Satu kalimat menghina jenderal. Cukup untuk membakar bara kemarahan. Ini bukan soal politik. Ini soal kehormatan. Saat harga diri tentara diinjak, pasukan elit Kopassus tak tinggal diam. Mereka bergerak, cepat, senyap, dan mematikan. Saksikan videonya. Ini bukan drama, ini kenyataan yang mengguncang. Di Jakarta, langit mulai memerah, seakan ikut marah bersama ribuan pasang mata yang menyaksikan video viral yang menyebar cepat di media sosial. Dalam rekaman itu, tampak seorang pria berambut cepak bergaya preman, mengenakan jaket hitam berlogo Ormas Grip, berdiri di depan sejumlah wartawan. Dengan suara lantang dan nada penuh ejekan, pria itu menyerang, menghina nama besar Jenderal Besar Djoko Soetioso, sosok legendaris di dunia militer Indonesia. Mantan Panglima TNI, dihormati karena kesetiaannya terhadap negara, dan dipandang sebagai ayah ideologis oleh generasi perwira muda. Jenderal tua itu cuma pahlawan di atas kertas. Sudah uzur, sudah bau tanah juga. Di zaman sekarang, dia nggak ada harganya. Bentak pria itu dengan senyum congkak di depan para wartawan. Rekaman itu seperti menampar harga diri pasukan. Di sebuah ruangan di markas besar TNI di Jakarta, suasana mendadak tegang. Brigadir Jenderal Marwan Pangabean, komandan aktif pasukan elit Kopassus, menatap monitor dengan sorot tajam. Rahangnya mengeras, tangan mengepal di atas meja. Di belakangnya, para perwira muda menunduk. Beberapa hanya bisa menggeleng pelan, menyimpan amarah yang belum sempat meledak. Beliau bukan sekadar jenderal, ujar Brigjen Marwan dengan suara rendah namun menggetarkan. Beliau panutan dan kehormatan kita semua. Perintah Anda, Jenderal? Tanya Kolonel Ardi Santoso, tangan kanannya yang setia, dengan nada siap tempur. Brigjen Marwan segera membuka map berwarna merah di mejanya. Di dalamnya, lembaran informasi intelijen, foto udara markas Ormas Grip, sketsa organisasi, hingga laporan tindakan kriminal mereka. Ormas Grip bukan sekadar ormas. Mereka adalah jaringan premanisme berseragam, yang sering memeras, mengintimidasi, dan melecehkan aparat. Mereka ini bukan organisasi rakyat. Mereka tumor demokrasi. Desis Brigjen Marwan, matanya tajam menatap peta taktis. Brigjen Marwan berkata perlahan. Suaranya berat, namun jelas. Kita datangi mereka hari ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan marwah dan harga diri. Ia menatap para prajurit di ruangan itu. Kita bukan bertindak atas nama pribadi. Kita datang sebagai penjaga kehormatan bangsa. Pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Udara dingin menyelimuti kawasan pinggir Cikarang, tapi suasana mendadak memanas saat satu truk taktis militer berhenti mendadak di depan markas Grip. Logo Kopassus terpatri jelas di sisi kendaraan. Tanpa sirine, tanpa suara keras. Hanya hentakan langkah-langkah pasti dari beberapa prajurit bersenjata lengkap yang turun satu persatu. Di ujung gerbang markas Grip, beberapa pria sedang duduk berjaga. Mereka terkejut melihat kedatangan pasukan berseragam Kopassus dan senjata laras panjang yang diarahkan tanpa ragu. Hei, siapa kalian? Ini tanah ormas. Gak bisa seenaknya masuk. Teriak salah satu penjaga sambil melangkah maju. Kapten Marwan hanya menatap dingin. Mundur, atau tumbang. Orang itu tertawa kasar, tapi tawanya terpotong peluru karet yang menghantam dadanya, membuat tubuhnya terpelanting ke belakang menghantam gerbang besi. Kepanikan meledak. Anggota Ormas Grip yang berada di dalam langsung keluar membawa tongkat besi, celurit, parang dan balok kayu. Namun mereka tak punya waktu untuk menyusun formasi. Pasukan elit Kopassus bergerak seperti bayangan, senyap, cepat, mematikan. Dalam hitungan detik, jalan depan markas berubah menjadi zona tempur. Peluru karet, gas kejut, peluru tajam ditembakkan terarah. Belasan anggota Grip terkapar di aspal, sebagian meraung kesakitan, sisanya terdiam karena tidak mampu bergerak. Tangan-tangan mereka diikat. Yang melawan dilumpuhkan. Yang lari dikejar. Perimeter aman, kata Kapten Marwan, tapi masih ada puluhan di dalam gedung utama. Ayo kita lanjutkan pembersihan. Amankan target utama, Ricardo Zulfikar. Pasukan segera masuk ke dalam markas Grip. Rumah itu ternyata lebih besar dari dugaan awal. Ruangan-ruangan bawah tanah tampak seperti lorong-lorong bunker.
Di sana mereka menemukan lebih dari sekadar anggota ormas. Beberapa ruangan disulap menjadi tempat, senjata tajam, balok-balok kayu, dan peralatan lainnya. Satu ruangan penuh CCTV yang merekam aktivitas mereka di klub-klub malam. Ada pula papan putih besar bertuliskan, target minggu ini, berisi nama-nama perusahaan, dan klub-klub malam yang akan mereka peras. Ini bukan ormas. Ini sindikat kriminal, desis Letnan Santoso, sambil menendang pintu yang menyembunyikan brankas besar. Suara teriakan kembali terdengar dari bagian belakang rumah. Beberapa anggota GRIP yang tersisa berusaha kabur. Mereka memanfaatkan posisi di belakang rumah untuk kabur. Namun satuan Kopassus sudah terlatih untuk menghadapi kekacauan. Mereka menyerbu dengan strategi cermat. Tembakan pengalihan dilancarkan. Saat lawan berada di dekat pagar belakang rumah, prajurit sudah bermunculan menghadang mereka. Target visual, Ricardo Zulfikar. Teriak Kapten Marwan, menunjuk ke arah pria berbadan besar yang berlari ke ruangan belakang. Ricardo Zulfikar, pria berjaket hitam dengan rambut pendek dan tato lambang ormas di leher, berlari tergesa menuruni lorong bawah tanah di belakang markas. Nafasnya memburu. Di belakangnya, suara tembakan dan teriakan rekan-rekannya yang tumbang membuat langkahnya semakin panik. Dia menyusuri lorong bawah tanah, ruang rahasia yang hanya ia dan beberapa petinggi GRIP yang tahu. Tempat itu awalnya adalah bunker tua peninggalan Inggris, kini dijadikan gudang penyimpanan dan jalur pelarian. Tapi malam ini, tidak ada pelarian. Sementara itu, tim Kopassus menyisir setiap lantai dengan formasi ketat. Kapten Marwan memimpin pengejaran langsung ke arah lorong bawah tanah, ditemani Letnan Santoso dan dua pasukan lainnya. Dia pasti ke arah bunker, kata Kapten Marwan, kejar. Jangan biarkan dia lolos. Itu bukan sekadar target. Dia kunci seluruh operasi kriminal ini, tegas Kapten Marwan. Di dalam lorong, Ricardo berusaha membuka pintu logam besar menuju garasi tersembunyi, tempat mobilnya terparkir. Tapi saat ia menarik tuas terakhir, suara langkah berat terdengar dari belakang. Ricardo, teriak Letnan Santoso, mengacungkan senjata. Angkat tangan, diam di tempat dan segera berlutut. Ricardo Zulfikar menoleh cepat dan ia tetap berusaha untuk kabur. Tim Kopassus menembak dengan tembakan terarah, tidak untuk membunuh, tetapi melumpuhkan. Satu peluru menghantam bahu Ricardo, membuatnya terlempar ke lantai. Ia meraung kesakitan sambil merangkak mundur, darah mengalir dari bajunya. Sudah habis waktumu, kata Kapten Marwan. Dengan cepat, tangan Ricardo diborgol dan tubuhnya diseret keluar lorong. Sementara itu, tim lainnya berhasil mengamankan dokumen-dokumen penting dari ruang rahasia. Daftar perusahaan yang diperas, transaksi dengan pengusaha besar, bahkan transaksi dengan oknum pejabat. Semuanya terdokumentasi rapi. Taktik mereka tidak lagi sekadar pemerasan, ini sudah jaringan kejahatan terorganisir yang menyentuh banyak lapisan. Pukul 7.12 WIB, operasi dinyatakan selesai. Matahari mulai menyibak langit timur, menyinari markas GRIP yang porak-poranda. Anggota prajurit dan Letnan Santoso segera membawa anggota Ormas GRIP. Dan Brigjen Marwan Pangabean, yang berdiri di dekat mobil militer di pinggir jalan, memandangi anggota dan petinggi Ormas GRIP yang diborgol di jalan depan markas mereka, dan beberapa anggota Ormas yang ditangkap duduk berbaris dengan tangan diborgol. Ini bukan balas dendam, ujarnya tegas. Ini penegakan kehormatan. Bangsa ini terlalu lama membiarkan para penghina merajalela tanpa batas. Di sebuah ruang interogasi militer yang dingin dan penuh tekanan, Ricardo Zulfikar duduk membisu. Kedua tangannya terborgol di atas meja logam. Wajahnya lebam, bukan karena pukulan, tapi karena benturan keras saat ia ditangkap dalam penggerebekan mendadak tadi. Seragamnya lusuh, berkeringat, dan aroma ruangan itu terasa seperti campuran antara nasi basi dan gulai kasam, serta ketegangan yang menggantung. Brigjen Marwan Pangabean, bersama dua penyidik militer lainnya, duduk di hadapannya. Di meja terbentang dokumen hasil penggerebekan markas GRIP, organisasi masyarakat yang selama ini bergerak di bawah kedok nasionalisme, tapi sejatinya adalah kelompok para preman yang menebar ancaman dan pemerasan. Brigjen Marwan Pangabean menatap tajam. Siapa yang mendanai kalian? Ricardo Zulfikar diam. Matanya menatap lurus ke arah lampu di langit-langit, seolah sedang menimbang jawaban yang akan mengguncang banyak hal. Lalu bibirnya menyeringai, getir. Bapak pikir ormas seperti kami bisa berdiri sendiri? Tanpa restu orang besar di atas sana,
Tanyanya retoris. Ada siapa di atasmu? Desak Marwan lagi, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Zulfikar akhirnya menunduk. Napasnya berat. Perlahan, ia menyebut satu nama. Sebuah nama yang selama ini dielu-elukan rakyat sebagai pembela kaum kecil. Seorang politisi senior dan seorang pengusaha kaya terkenal vokal membela rakyat, tapi ternyata diam-diam menjadi dalang di balik pendanaan dan perlindungan GRIP. Ruang interogasi itu seketika hening. Tak ada yang menyangka bahwa kebenaran sebusuk itu tersembunyi di balik wajah seorang politisi senior dan pengusaha kaya. Hari-hari berikutnya, tim militer dan intelijen bergerak cepat. Mereka membongkar bukti transaksi bank yang mencurigakan, menelusuri komunikasi terenkripsi yang ternyata mengarah pada pertemuan-pertemuan rahasia di villa-villa mewah dan kafe-kafe elit. Satu persatu bukti terkumpul, hingga saksi-saksi kunci yang sebelumnya bungkam kini mulai bicara. Tak butuh waktu lama hingga nama-nama besar lainnya ikut terseret. Satu politisi senior dan pengusaha besar, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat terhenyak. Selama ini, mereka mengira musuh ada di luar negeri, ternyata pengkhianatnya duduk di jabatan tinggi negeri sendiri. Negeri ini tidak kekurangan hukum. Yang sering hilang adalah keberanian untuk menegakkannya. Ketika kekerasan berseragam mengaku pembela bangsa, ketika premanisme bersalin rupa menjadi nasionalisme semu, dan merah putih dikibarkan bukan sebagai lambang kemerdekaan, tapi sebagai tirai ancaman, maka yang tercabik bukan hanya rasa aman, melainkan martabat dan nilai luhur bangsa ini. Anak-anak bangsa tumbuh dalam bayang ketakutan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana hukum bisa dibeli oleh kekuasaan, bagaimana simbol negara dijadikan alat intimidasi, dan bagaimana orang-orang baik memilih bungkam karena takut dibungkam. Namun pada satu hari yang tak terlupa, negara akhirnya bersuara dengan bahasa yang tak bisa ditawar. Tindakan tegas dari Kopassus bukan sekadar operasi, itu adalah pernyataan. Bahwa negara tidak boleh tunduk pada kekerasan jalanan. Bahwa hukum tak bisa dipermainkan. Bahwa nasionalisme sejati tak lahir dari kebencian, tapi dari cinta tanah air yang menghargai martabat setiap warga. Tapi mari kita jujur, penegakan hukum yang sejati tidak cukup dengan senjata, pangkat, atau lembaran undang-undang. Ia memerlukan keberanian moral, integritas yang tak bisa dibeli, dan hati yang teguh berdiri untuk kebenaran. Dan keberanian itu bukan milik aparat semata. Ia milik kita semua, warga biasa, orang tua, pemuda, pemudi, setiap jiwa yang menolak tunduk pada ketakutan. Kita semua punya bagian untuk berkata, cukup. Untuk memilih berdiri di sisi yang benar, walau itu berarti berdiri sendirian. Untuk percaya bahwa keadilan bukan impian kosong, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, hari demi hari. Negara yang adil tidak dibangun dari tumpukan regulasi, tapi dari kemauan untuk menegakkan keadilan yang sudah ditetapkan. Dan pada hari itu, meski badai belum berlalu, kita melihat cahaya harapan menyelinap di celah awan gelap. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa di tengah ancaman dan keputusasaan, selalu ada mereka yang memilih untuk tidak membenamkan kepala. Yang berdiri, menatap badai, dan melawan, bukan untuk kemuliaan pribadi, tapi demi masa depan negeri ini. Selama masih ada satu suara yang berani berkata benar, hukum akan tetap punya harapan. Selama masih ada satu langkah yang berani maju, negeri ini tak akan pernah kehilangan arah. Bahkan bila harus melawan badai sendirian. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini memberi makna, membuka mata, dan menggerakkan hati. Semoga hukum serta keadilan di negeri ini selalu berdiri tegak, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam tindakan nyata, jujur, lurus, dan tanpa takut.